Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abi dan peserta didik di mana saja berada, sebelum kita mempelajari bab 4 tentang asuransi bank dan koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah, mari kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga buat guru-guru kita semua, terkhusus orang tua Abi. Ya, semoga Allah mengampunkan segala dosanya yang masih hidup. Semoga diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembahasan tentang bab 4, mari kita dengarkan dengan baik, dengan seksama, dan jangan lupa dicatat. Dan juga jangan lupa yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe, ya, klik lonceng agar berlangganan dan share sebanyak-banyaknya. Semoga channel ini memberikan video-video yang bermanfaat untuk kita semua. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu: 1. Menganalisis implementasi fikih muamalah, asuransi, bank dan koperasi syariah di masyarakat. 2. Menyajikan paparan tentang fikih muamalah, asuransi, bank dan koperasi syariah. 3. Meyakini bahwa ketentuan fikih muamalah adalah ajaran agama. 4. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian sosial. Infografis, ya. Ayo tadarus aktivitas 4.1. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita tadarus Al-Quran terlebih dahulu. 1. Bacalah Quran surah Al-Maidah ayat 2 berikut ini secara bersama-sama dengan tartil. 2. Perhatikan hukum bacaan dan makharijul hurufnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi walasyahral haram ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Sadaqallahul azim. Tadabbur aktivitas 4.2. Cermatilah gambar-gambar berikut ini, lalu tuliskanlah kesimpulan kamu terkait dengan konsep ekonomi syariah. Sejauh ini apakah yang kalian ketahui tentang perekonomian syariah? Jelaskan. Ya, silakan perhatikan gambarnya. Muslim muda, ayo hindari riba, ya, asuransi syariah, takaful pelindungan keselamatan jiwa. Pilih bank syariah agar ekonomi umat lebih berkah. Hati-hati dengan praktek pinjaman online. Kisah inspirasi aktivitas 4.3. Bacalah dengan cermat dan teliti kisah inspiratif berikut ini. 2. Lalu simpulkan dan tuliskan di buku kalian hikmah apakah yang bisa kita petik dari kisah tersebut. Kaitkanlah hikmah dan kisah tersebut dengan pengalaman hidup yang mirip dengan orang-orang di sekitar tempat tinggal kalian.
Pak Samhu, 49 tahun, adalah seorang pelaku usaha kecil, yaitu penjual gorengan. Ia adalah seorang anggota sebuah koperasi syariah di wilayah Serpong, Banten, Jawa Barat. Sehari-hari ia berjualan di sekitar area Kampung Curug, Kelurahan Serpong, Tangerang Selatan. Selain berprofesi sebagai seorang penjual gorengan, ternyata di kampungnya Pak Samhu dikenal sebagai seorang qari, yaitu orang yang pandai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara, nada, dan lagu yang sangat indah. Ia sering diminta untuk menjadi qari pada peringatan hari-hari besar Islam seperti perayaan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, dan pengajian akbar di kampungnya. Bahkan pada kajian rutin yang diadakan oleh koperasi syariah di mana ia menjadi salah satu anggotanya pun, ia diminta untuk membaca ayat suci Al-Quran pada sebagai acara pembuka. Namun sayang, kisah kehidupan Pak Samhu tidak seindah suaranya. Ia pernah terjerat hutang riba kepada rentenir ketika ia merintis usaha berjualan gorengannya. Seiring berjalannya waktu, hutang itu bukan semakin berkurang, namun semakin bertambah, apalagi jika ia terlambat membayar cicilannya. Saya kapok meminjam uang ke rentenir lagi, sangat berbahaya dan tidak berkah sama sekali, kata Pak Samhu. Akhirnya Pak Samhu bergabung dengan salah satu koperasi syariah pada sebuah program pinjaman modal tanpa riba pada tahun 2014 untuk mengembangkan usaha berjualan gorengannya. Selain itu, para anggota koperasi syariah ini rutin mengadakan kajian dan mendapatkan ilmu baru tentang larangan praktik riba dalam transaksi keuangan. Alhamdulillah, saya bersyukur dapat bergabung dengan koperasi syariah ini. Semoga semakin berkah dan maju untuk seluruh anggota, pungkas Pak Samhu. Wawasan keislaman. Beberapa waktu belakangan ini kita sering mendengar dan melihat pertumbuhan serta perkembangan aktivitas ekonomi yang berlandaskan pada syariat Islam atau lebih dikenal dengan ekonomi syariah di masyarakat. Aktivitas tersebut berhubungan dengan industri jasa keuangan sehingga muncul istilah unit usaha syariah. Antara lain asuransi syariah, perbankan syariah, koperasi syariah, pegadaian syariah, dan lain-lain. Hal ini tentu saja sangat normal mengingat berubahnya tatanan sosial ekonomi dalam masyarakat yang semakin membutuhkan nilai-nilai religius pada setiap aspek kehidupan. Sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem ekonomi umum konvensional. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang adil dan menjamin bahwa kekayaan tidak hanya berputar dan berkumpul pada satu kelompok saja, tetapi tersebar di semua lapisan masyarakat. Sehingga diharapkan dengan berkembangnya ekonomi syariah, maka aktivitas ekonomi akan semakin seimbang. Apabila dalam ekonomi konvensional tujuan utama dari aktivitas ekonomi semata-mata hanyalah untuk mendapatkan keuntungan dan kepentingan duniawi, maka dalam ekonomi syariah segala aktivitas perekonomian tujuan akhirnya harus seimbang antar kepentingan duniawi dan kepentingan ukhrawi. 1. Asuransi syariah. Definisi asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dan populer dengan istilah asuransi. Sinonim asuransi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertanggungan. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi merupakan perjanjian antara dua belah pihak yaitu pemegang polis dan perusahaan asuransi yang menjadi landasan bagi perusahaan asuransi untuk menerima premi yang kegunaannya adalah untuk 1. Memberikan kompensasi kepada pemegang polis karena kerusakan, kerugian, kehilangan keuntungan. 2. Memberikan pembayaran karena pemegang polis meninggal dunia atau pembayaran yang didasarkan pada setiap pemegang polis dengan manfaat yang jumlahnya ditetapkan pada pengelolaan dana. Sedangkan asuransi syariah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 ini adalah kumpulan perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong-menolong dan melindungi. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi yaitu adalah 1. Pihak tertanggung, 2. Pihak penanggung, 3. Akad atau perjanjian asuransi, 4. Pembayaran iuran atau premi, 5. Kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diderita tertanggung, 6. Peristiwa yang tidak bisa diprediksi
Sejarah berdirinya asuransi syariah. Perusahaan asuransi yang pertama kali berdiri di Indonesia diperkasai oleh pemerintah Hindia Belanda yang bergerak di bidang asuransi sektor perkebunan yang bernama Batavia Brand Aranti Mestepij pada tahun 1843. Asuransi tersebut mencakup segala risiko yang diakibatkan oleh kebakaran dan risiko kecelakaan pada saat pengangkutan hasil perkebunan. Berturut-turut kemudian berdirilah perusahaan-perusahaan asuransi lain. Namun setelah perjanjian Jepang, perekonomian Indonesia mengalami kekacauan sehingga banyak perusahaan asuransi yang bangkrut. Adapun perusahaan asuransi syariah pertama yang lahir di Indonesia diawali dari kepedulian yang tulus dari Ikatan Cendekia Muslim Indonesia ICMI bekerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Bank Muamalat Tbk, Departemen Keuangan RI dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia dengan bantuan teknis dari Serikat Takaful Malaysia BHD. Kemudian melalui tim pembentuk asuransi Takaful Indonesia Tepati didirikanlah PT Syarikat Takaful Indonesia pada tanggal 24 Februari 1994 yang didemiskan oleh Menristek Kepala BPT B.J. Habibie, Bapak B.J. Habibie sebagai perusahaan perintis pengembangan asuransi syariah yang pertama di Indonesia. Dasar hukum asuransi syariah. Hukum asuransi dalam Al-Quran dan Hadis. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Ya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surah An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawi seorang mukmin maka Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Hukum asuransi menurut para fuqaha. Perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih tentang hukum asuransi sejak pertama kali dikaji hingga saat ini masih terus berlanjut. Ada golongan ulama fikih yang menyatakan hukum asuransi itu mubah, sementara golongan yang lain menyatakan haram. Dan perbedaan pendapat tentang asuransi itu pun juga tidak lepas pada pembahasan mengenai status hukum asuransi syariah dan atau takaful. Bahkan di Indonesia ada yang menyatakan baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah, keduanya sama-sama haram. Alasannya adalah karena pertimbangan adanya aspek riba dan gharar, transaksi bisnis yang mengandung ketidakpastian. Para ahli fikih klasik tidak ada yang membahas tentang persoalan asuransi sehingga tidak ditemukan dalil yang melarang praktek asuransi. Hal itulah kemudian yang menjadi alasan golongan ulama fikih membolehkan asuransi karena berpegang pada kaidah usul fikih al-aslu fil asya al-ibaha hatta yadullu ad-dalil ala tahrim. Hukum asal sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Di sisi lain ada pendapat ketiga yang disampaikan oleh para ulama fikih kontemporer ulama fikih kontemporer menyatakan bahwa asuransi terbagi menjadi dua macam, yaitu asuransi tijari atau asuransi yang bersifat komersil dan profit oriented. Maka hukumnya haram. Alasannya pada asuransi tijari ini terdapat praktik riba dan gharar. Dan yang kedua adalah asuransi ta'awanu atau tabarru yang merupakan asuransi sosial dan landasannya adalah tolong menolong, sehingga para ulama bersepakat hukum asuransi ini mubah atau boleh. Hukum asuransi syariah di Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan asuransi syariah sesungguhnya merupakan solusi di tengah anggapan bahwa esensi asuransi bertentangan dengan syariat agama karena terdapat praktik riba dan gharar tersebut. Oleh sebab itulah pada tahun 2001 MUI menerbitkan fatwa bahwa asuransi syariah secara sah diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Fatwa MUI nomor 21 DSN MUI 10/2001 tersebut mempertegas kehalalan asuransi
syariah yang diantaranya mengatur tentang prinsip umum dan akad asuransi syariah. Dengan demikian, jaminan perlindungan atau takaful yang ditawarkan melalui program asuransi syariah ini jelas hukumnya halal sesuai dengan fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia MUI. Rukun atau syarat dan larangan asuransi syariah. Imam Hanafi menyebutkan bahwa rukun asuransi hanya ada satu, yaitu hijab dan qabul. Sedangkan menurut ulama fikih yang lain, rukun asuransi adalah terdiri dari 4 hal, yaitu 1. Kafil, yaitu orang yang menjamin atau balik berakal bebas berkehendak tidak tercegah membelanjakan hartanya. Makfullah, yaitu orang yang berpiutang disarankan sudah dikenal oleh kafil. 3. Makful anhu, yaitu orang yang berhutang. 4. Makful bih, yaitu utang atau baik barang maupun uang disyaratkan diketahui dan jumlahnya tetap. Adapun syarat dan larangan bagi orang yang akan melaksanakan asuransi syariah adalah 1. Balik, 2. Berakal, 3. Bebas berkehendak atau tidak dalam paksaan, 4. Tidak sah transaksi atas sesuatu yang tidak diketahui atau gharar, tidak sah transaksi jika mengandung unsur riba, tidak sah transaksi jika mengandung praktek perjudian atau maisir. Tujuan dan prinsip asuransi syariah. Tujuan asuransi syariah adalah untuk melindungi peserta asuransi dari kemungkinan terjadinya resiko yang tidak bisa diprediksi. Dalam hal ini, perusahaan jasa asuransi adalah perusahaan yang menjalankan amanah yang dipercayakan oleh peserta asuransi syariah untuk mengelola amanah dalam rangka menolong meringankan musibah yang dialami peserta lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, asuransi syariah harus memiliki dasar atau prinsip yang menjadi pijakan. Adapun prinsip dasar asuransi syariah adalah 1. Tauhid, 2. Keadilan, 3. Ta'awun tolong-menolong, 4. Kerja sama, 5. Amanah, 6. Kerelaan atau redha, 7. Larangan praktek riba, 8. Larangan praktek gharar, 9. Larangan praktek judi atau maisir. Perbedaan asuransi non syariah dengan asuransi syariah. Ya. Asuransi non syariah, misi ekonomi, misi sosial. Asuransi syariah, misi akidah dan syiar Islam, misi ibadah, ta'awun, misi perekonomian, misi pemberdayaan umat. Asuransi non syariah keuntungannya adalah milik perusahaan. Asuransi syariah keuntungan tidak semua menjadi milik perusahaan, tapi dibagi antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi sesuai dengan prinsip bagi hasil yang telah disepakati. Namun di samping perbedaan antara kedua asuransi ini terdapat juga persamaan sebagai berikut. Akad dan kesepakatan keduanya memberikan pertanggungan dan jaminan risiko bagi pesertanya. Kedua, asuransi ini memiliki akad yang bersifat mustamir, terus-menerus. Keduanya berjalan sesuai dengan akad masing-masing pihak. Manfaat asuransi syariah bagi umat. 1. Merupakan cerminan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. 2. Menumbuhkan rasa persaudaraan. 3. Melindungi diri dari praktek-praktek muamalah yang tidak bersyariat. 5. Efisien. 6. Sharing cost. 7. Menabung. Aktivitas 4.4, lakukan literasi terhadap submateri asuransi syariah tersebut. 2. Buatlah catatan-catatan penting tentang substansi materi. 3. Buatlah flyer atau poster tentang asuransi syariah. Unggah flyer atau poster tersebut di media sosial kamu dan kirimkan linknya melalui email guru PAI dan BP untuk asesmen individu kalian. Perbankan syariah. Definisi perbankan syariah. Bank berasal dari bahasa Prancis, dari kata bengu dan bahasa Italia, dan dari kata bengko yang artinya adalah peti atau bangku atau lemari, atau peti merupakan simbol untuk menjelaskan fungsi dasar dari bank umum, yaitu tempat yang aman untuk menitipkan uang. 2.
penyedia alat pembayaran dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan. Disebutkan bahwa bank adalah lembaga atau badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, kredit atau bentuk-bentuk yang lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah Islam. Dalam skala yang luas, Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan iklim investasi bagi masyarakat. Bank Syariah mendorong masyarakat untuk berinvestasi dengan memanfaatkan produk-produk yang dikeluarkan oleh mereka. Di samping itu, Bank Syariah juga aktif dalam mengembangkan investasi di masyarakat. Sejarah Bank Syariah pertama kali didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 91. Inisiatif pendiri Bank Syariah ini dimulai sejak tahun 90 ketika Majelis Ulama Indonesia membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. MUI menyelenggarakan lokakarya tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 90. Selanjutnya, hasil lokakarya tersebut dibahas secara mendalam pada Musyawarah Nasional pada tanggal 22 sampai 25 Agustus 90 di Jakarta yang menghasilkan amanat untuk pembentukan kelompok kerja Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang kemudian disebut sebagai tim perbankan MUI ini bertugas untuk melakukan komunikasi dan pendekatan kepada pihak-pihak yang terkait dengan proses pendirian Bank Islam tersebut. Dari hasil dari kinerja tim perbankan MUI inilah yang kemudian melahirkan Bank Syariah yang pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 91 dan resmi beroperasi sejak tanggal 1 Mei 92. Sejak saat itulah kemudian dalam kurun waktu 2 dekade pertumbuhan dan capaian dalam sistem keuangan syariah terjadi dengan begitu pesat. Dasar hukum perbankan syariah. Regulasi tentang perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah perjanjian yang dilandaskan pada hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana. Kegiatan usaha atau transaksi lain tersebut antara lain pembiayaan dengan prinsip bagi hasil mudharabah, pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal musyarakah, prinsip jual beli barang untuk memperoleh keuntungan murabahah, pembiayaan barang modal dengan sewa murni ijarah, pemindahan hak milik barang yang disewa dari pihak bank kepada pihak lain ijarah wa iqtina. Kegiatan dan usaha bank syariah: penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah, penyaluran dana, jual beli dengan skema salam, jual beli dengan skema istisna, investasi dilakukan oleh bank syariah dengan 2 skema mudharabah, musyarakah, sewa menyewa, memiliki 2 skema ijarah, untahiyah bitamlik, 3 jasa pelayanan. Jasa pelayanan yang ditawarkan oleh bank syariah berdasarkan pada akad sebagai berikut: wakalah, hawalah, kafalah, rahan, hikmah dan manfaat bank syariah. Satu manfaat yang pertama yang akan didapatkan oleh seorang muslim jika bertransaksi di bank syariah adalah terhindar dari riba. Transaksi keuangan yang dilakukan berdasarkan pada syariat Islam. Keuntungan diperhitungkan berdasarkan bagi hasil. Sistem bagi hasil lebih rendah dan transparan. Keuntungan dari sistem bagi hasil adalah menghindarkan diri dari bunga bank yang menjadi riba. 5. Memberikan saldo tabungan yang rendah. Dana nasabah dipergunakan sesuai syariah. Penabung adalah mitra bank syariah, dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Dana ditujukan untuk kemaslahatan umat. Aktivitas 4.5. Bagilah kelas menjadi beberapa kelompok. Tentukan koordinator masing-masing. Carilah sumber bacaan di perpustakaan.
majalah atau internet tentang salah satu bank syariah di Indonesia, pastikan antara satu kelompok dengan kelompok lain berbeda. 3. Buatlah profil lengkap dari bank syariah tersebut dengan bekerja secara kelompok. 4. Presentasikan hasilnya di depan kelas kalian dan simpulkan manfaat apa yang bisa kalian dapatkan dari aktivitas ini. Koperasi syariah. Definisi koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usaha dengan prinsip, tujuan dan kegiatannya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Dalam pengertian yang lain, koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan dengan prinsip kekeluargaan. Dalam Pasal 1 butir 2 dan 3 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah disebutkan bahwa koperasi syariah kemudian disebutkan dengan istilah koperasi simpan, pinjam, dan pembiayaan syariah. Koperasi syariah ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum. Sejarah koperasi syariah. Koperasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam sebenarnya telah diprakarsai oleh Haji Samhudi di Solo melalui Syarikat Dagang Islam yang menghimpun anggotanya yaitu para pedagang batik di Solo. Kemudian keberadaan koperasi syariah mulai banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Sejak maraknya pertumbuhan BMT di Indonesia yang pertama kali dipelopori oleh BMT Bina Insan Kamil pada tahun 92 di Jakarta, berdirinya BMT ini kemudian memberi warna bagi kalangan masyarakat dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah di sektor informal. Dasar hukum koperasi syariah, Al-Quran dan hadis, Pancasila, Undang-Undang 45, Peraturan Menteri Koperasi, Kegiatan dan Usaha Koperasi Syariah. Penghimpunan dana, adapun jenis-jenis kegiatan dan usaha dijalankan oleh koperasi: penghimpunan dana, simpan pokok, simpan wajib, simpan sukarela, investasi dari pihak lain, penyaluran dana, investasi kerjasama, jual beli, pelayanan jasa, sewa menyewa, ijarah, penitipan, pengalihan uang atau hawala, pegadaian syariah, rahan, pendelegasian mandat atau wakalah, penjamin, kafalah, pinjaman lunak, hikmah dan manfaat koperasi syariah, mendorong dan mengembangkan potensi dari setiap anggota serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan perekonomian nasional, menghubungkan penyediaan dana dengan pengguna dana, memperkuat keanggotaan koperasi, membuka dan berluas lapangan pekerjaan, membantu tumbuh dan berkembangnya usaha kecil mikro. Sebab aktivitas 4.6, bagilah kelas menjadi 3 kelompok, tentukan satu orang yang akan bertindak sebagai tim ahli yang merupakan peserta didik yang paling expert pada tiap kelompok. 2. Kelompok 1 bertugas untuk membahas materi asuransi syariah. 3. Kelompok 2 bertugas untuk membahas materi bank syariah. 4. Kelompok 3 bertugas untuk membahas koperasi syariah. 5. Masing-masing tim ahli kemudian berkumpul untuk menggabungkan pemahaman terhadap semua materi dari tiap-tiap kelompok. 6. Setelah semua tim ahli dirasa cukup dalam mengintegrasikan semua materi, kemudian kembali ke masing-masing kelompok, kemudian menjelaskan semua materi kepada kelompok. 7. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Demikian yang bisa Abi sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.